mengikuti kontemporer dalam transaksi uang elektronik. Mengikuti, nah ini menarik nih, ya. Jual beli. Akad jual beli ini e-toll card, akad call debit card ini, ya. Akad call debit card, akad call kredit card, akad wadiah di debit card. Oh, Bapak sudah selesai. Nah ya, ada 4 saja berarti. Seingat saya ada 5, yang 5 akad jual beli. Nah, baik. Kita telah ya, e-toll card itu berbeda dengan seperti OVO, ya, seperti GoPay. E-toll card itu di sini ada nggak? Belum. Nggak ada. Belum. Sedang dibuat. 2020. Sudah dibuat ya. Baik. Tol itu seperti ini. Kita beli kartu tol biasanya diterbitkan oleh Indomaret atau diterbitkan oleh bank, ya, Bank Mandiri atau BRI. Semua bank harus mengeluarkan e-toll card, menerbitkan maksud saya. Nah, e-toll card ini istilahnya diinjeksi dengan kode magnetik sejumlah uang yang kita depositkan. Gitu. Biasanya penerbit ini bank itu kerjasama dengan pihak jasa marga. Setiap gesek lewat situ otomatis deposit kita berkurang. Nah, sekali lagi e-toll card ini betul-betul murni layanan jual beli jasa lewat tol, betul-betul jual beli jasa lewat tol. Dan ini secara apa namanya, sebenarnya ini adalah jual beli jasa, bukan barang, karena syarat dari jual beli baik usaha ini kan bayar di muka. Syarat dari jual beli salam itu ada 4 barang bisa ditakar, barang ditimbang, terus barang juga bisa diukur, dan barang juga bisa dipindah. Khusus untuk layanan jasa, termasuk misal listrik. Nah, listrik ini ada pulsa meteran, itu masih bisa dihitung, masih masuk. Tapi sekarang tol ini apakah juga termasuk kategori objek salam juga? Karena kalau bisa dihitung, apa yang dihitung? Kilometernya bisa. Kilometer ya? Iya. Kan tarifnya berdasarkan kilometer. Oh, kilometer ya? Iya. Oh, iya. Pakai banyak, pakai mana bisa. Oh. Apalagi kalau Cipayung bisa selalu. Iya. Selamat. Oh, berarti kalau itu masuk akal, makjud. Jadi makjud dan istilahnya bisa dihitung. Iya. Nah, kalau itu masuk akal. Jadi istilahnya bukan sekedar masuk akal, artinya pada umumnya, berarti pada dalam cakupan bayu salam. Iya. Kalau begitu memang ini murni bayu salam. Toh akadnya bukan ini kor, bukan misalnya pihak jasa marga ataupun pihak bank itu pinjam, bukan. Juga bukan wadiah titipan, tapi memang jual beli salam. Buktinya apa ketika jual beli salam? Kartu e-tol kita ini depositnya tidak bisa dipindah ke e-tol yang lain, tidak bisa. Ya udah mandek ada di situ, permanen seterusnya. Ini hanya bisa dijual sama kartunya. Nah, ini betul-betul berarti akadnya jual beli salam. Tapi kalau Indomaret Card bisa berat. Indomaret Card bisa pakai e-tol, bisa juga belanja di Indomaret. Nah, ini yang kategorinya itu nanti bisa kategori yang kedua atau yang ketiga, wadiah kor. Nah, ini yang harus waspada, hati-hati, ya, hati-hati. Baik, nah, sekarang debit card. Debit card itu kartu ATM. Ini akadnya kor, ya, karena dari pihak bank itu kan ada deposit, kita punya tabungan di bank. Kita misalnya punya ATM bank apa? BCA atau BCA Syariah. Nah, kita kan berarti otomatis punya tabungan di sana. Terus sehingga kita punya kartu ATM-nya, gitu. Nah, hati-hati nanti ketika pakai kartu debit ini untuk pembelanjaan ke Indomaret. Sekali lagi, nanti saya jelaskan satu-satu.
Kalau ini jelas ya, sudah disampaikan di SMHTR bahwa ini kredit card itu jelas haram, ya, haram. Saya pikir sudah jelas. Saya nanti menjelaskan kalau e-tol sudah jelas tadi. Saya hanya menjelaskan ini nanti debit card dan wadiah, ya, debit card dengan akad wadiah. Ini ada beda sedikit, ya. Ini card, ini wadiah. Sekarang e-tol card, akad, ya, baikul manfaat, jual beli apa kemanfaatannya itu transaksi jual beli ini kartu elektronik pembayaran, layanan jasa fasilitas melewati jalan tol, ya. Ini hanya saja kita bayar di depan, baik usaha. Ada bayar depan, ada bayar di tol. Kenapa? Ada bayar di depan, ada bayar di pas pintu keluar. Maksudnya gimana ya? Kadang-kadang kalau di Waru, kalau tol Surabaya saja, kita masuk di Waru, iya. Itu dia belum dipotong. Belum dipotong? Belum. Oh. Itu tunggu keluar kita di Sidoarjo atau Tangulangin atau Pandaan baru dipotong. Sesuai kulit kita keluar. Enggak, artinya e-tol card itu iya. Kita kan bayar dulu ya. Maksudnya, deposit dulu. Deposit dulu. Oh iya betul. Enggak kan tadi kita juga bilang bayar langsung dipotong di pintu tol. Ada yang dipotong, ada yang tidak. Ya, ini jelas ya. E-tol card jelas ya. Ini bisa mudah sekali Pak. Secara syar'i hukumnya mubah. Boleh. Kenapa? Ya karena ini ya negara yang kedua layanan jasa jalan tol. Yang kedua user artinya pengguna sebagai pembeli layanan jasa jalan tol. Saldo tidak bisa ditransfer dengan cara apapun kecuali hanya dengan menjual e-tol card-nya. Nah, jadi tidak bisa ditransfer. Nah kalau pakai GoPay masih bisa. Mana ID-nya? Nah, saya butuh uang nih, misal sudah terlanjur deposit 1 juta, kita nggak pegang uang, bisa nggak tukar? Kan bukankah Anda misal mau deposit ke GoPay 1 juta? Ini saya transfer saja, kasih uang 1 juta. Nah, bisa, wallet bisa. Yang penting tahu ID-nya. Nah ini menunjukkan saldo yang ada di GoPay itu bukan jual beli manfaat atau baik usaha. Atau sekalipun disifati oleh Dr. Oni sebagai penasehat dari GoPay, ya, dari Gojek, itu disebut sebagai al-ijarah mausufah. Nah ini yang aneh-aneh, fatwa yang aneh-aneh seperti ini loh, karena dia dibayar oleh GoPay, oleh Gojek, sehingga fatwanya jadi aneh-aneh. Al-ijarah mausufah itu begini, al-ijarah mausufah. Al-ijarah itu kerja. Jadi bukan sewa yang dimaksud di situ. Maksud di apa? Kerja artinya driver Gojek ini itu kerja. Tapi anehnya mana ada sekarang kerja dibayar di muka. Akad kerja itu kerja dulu real, baru terus digaji di belakang. Jadi ya seperti itulah. Ketika seorang doktor alumni Timur Tengah Universitas di mana King Abdul, bukan King Abdul Aziz maksud saya, Al-Imamiyah di Riyadh, Dr. Oni sebagai penasehat bikin muamalahnya Gojek, ya karena dia dibayar, jadi yang mengeluarkan fatwa yang aneh. Dan ini tidak ada namanya hukum apa fikih, hukum al-ijarah mausufah itu tidak ada. Dan itu batil, ya. Sama dengan ATM berarti ya, nabung uang itu. Nah beda. Kalau ATM itu akadnya kor. Oh iya, yang kor. Nah maksud saya di GoPay ini itu akadnya kor juga. Kor sama sebagaimana seperti kartu ATM, ya, sama. Kenapa? Ketika nanti GoPay ini melakukan penawaran diskon. Nah, diskon ini tidak boleh diambil karena diskon ini kategorinya nanti riba. Iya, riba. Nah, takut karena masuk riba, karena riba itu tadi
Gojek akhirnya menggandeng Dr. Oni. Saya untuk memfatwakan boleh gitu loh. Jadi aneh. Yang memfatwakan berarti berat saya enggak. Iya, padahal tahu. Sempat diskusi Dr. Oni itu sama saya online. Ayo dok, Pak Dokter. Saya panggil Pak Dokter. Ayo Pak Dokter. Begini. Dia tetap tidak mau menerima. Nah, ada juga. Jadi kalau hukumin kartu Indomaret itu gimana? Yang multifungsi. Nah, ini. Nah, itu kartu e-tol kan? Indomaret tidak dibilang itu kan, tapi bisa bayar tol. Oh, Indomaret, si keluar Indomaret. Ya, nah, kalau itu jelas akadnya berarti itu beli titipan yang ada di situ. Jadi hati-hati saja kalau e-tol card murni ini di mana-mana tidak akan pernah ada penawaran diskon, tidak ada. Tapi kalau Indomaret card itu pasti ada. Kenapa? Karena sebagian juga uang kita, deposit kita kan ke Indomaret. Nah ini hati-hati e-tol card ya, bila ada diskon maka halal dan bukan riba. Kenapa? Ya karena jual beli salam. Ya, jual beli salam. Taruhlah misal kita lewat tol, misal pada hari apa, misal pada hari pahlawan, dapat diskon 50%. Bila yang menyelenggarakan itu kan pihak jasa marga sendiri, jadi halal. Ya, boleh. Sekarang debit card, ya, akad card. Ini debit card yang akad card, yaitu transaksi pinjaman kartu elektronik, pelayanan jasa pembayaran transaksi tunai via uang elektronik milik pembeli. Ini artinya debit card. Nah sekarang secara syar'i sementara, hati-hati, secara syar'i sementara hukumnya mubah. Saya kasih sementara, tapi nanti suatu ketika bisa berubah sesuai dengan akadnya apa dan faktanya seperti apa. Untuk saat ini saya telah masih sementara hukumnya mubah, diperbolehkan, ya, tapi dengan catatan. Nah ini Bang sebagai provider layanan ini jadi pihak ketiga yang akan membayarkan kepada pihak kedua. Toko sebagai penjual, ini pihak kedua ini. Toko itu sebagai pihak kedua. Pihak pertama siapa? Nasabah. Bank itu menjadi pihak ketiga. Jadi seperti ini gambarannya. Debit card atau kartu ATM. Jadi ada tiga pihak. Ini bank, ini nasabah, terus ini pihak toko. Toko ini pihak kedua, ini pihak ketiga, ini pihak pertama. Seperti ini, ya. Ketika nasabah itu punya tabungan di bank, bank ini sebenarnya mempermudah supaya nasabah itu tidak mententeng-tenteng uang-uangnya, sehingga boleh dititipkan di sini sebagai layanan jasa untuk pihak sebagai pihak ketiga yang akan siap membayarkan dalam tempo waktu tak terbatas 24 jam online dengan toko manapun yang kerjasama dengan bank. Yang penting pokoknya, makanya pihak bank kan gencar sekali menitipkan mesin EDC di toko-toko karena dalam rangka apa? Melayani nasabah. Jadi uang disimpan di sini, tidak bayar langsung secara tunai, uang langsung, tapi tinggal gesek gitu saja di sini. Nah, ini langsung terhubung ke sini, ada laporan. Oh transaksi di toko A, oh transaksi di toko B. Masuk semua database di sini karena ini ada mesin EDC tadi. Ya. Di dalam tiap mesin EDC itu kan ada baterai kan sudah lepas kayak bisa ditempel kemana-mana. Karena ternyata di dalamnya ini kerjasama dengan Telkomsel. Ada chip apa namanya? Wifi. Semacam kayak HP yang
selalu terhubung 24 jam internet. Gitu. Sekarang semakin enak ya. Nah, jadi sedemikian ini. Nah, ini akadnya adalah core. Ini dengan ini, akadnya core. Sekali lagi, core dengan ini, bukan dengan toko. Akadnya core itu nasabah dengan ini. Hati-hati ketika kartu debit ini digunakan. Misal ini ada promo bank, misal bank ABC. Bank ABC memasang baliho besar di setiap cabangnya. Setiap pemegang kartu debit gold, misal atau platinum, belanja di merchant di toko-toko yang ada EDC milik bank ABC dapat diskon dapat diskon misal khusus hari ini hari pahlawan misal 20%. Nah, diskon itu tawarannya dari sini, maka itu riba. Ya, karena memang akad kullu qardin jarra manfaat bahwa riba jelas dari sini. Ketika bukan dari sini tapi dari toko. Misal toko A, B, C, bukan ada hubungan lagi. Misal toko B, CBA misal, toko CBA. Setiap pembelanjaan pakai kartu gold atau platinum bank ABC di toko kami mendapatkan diskon 5%. Kalau diskon dari pihak toko bukan dari sini, boleh. Ya boleh. Makanya hati-hati. Karena ini nggak ada akad, ini murni akad jual beli. Karena di bank ini kita nggak ada apa-apa. Tidak ada akad apapun sebelumnya. Ya toko dengan nasabah, pihak kedua dengan pihak pertama. Pihak pertama dengan ini jelas ada akad core, ya pinjaman. Jadi istilahnya nasabah mendepositkan. Nah ini debit ada juga kan? Ya, toko sebagai penjual menerima transaksi pembayaran uang elektronik dari pihak pertama. Namun dibayar secara tunai toko ini sebagai pihak kedua oleh bank. Baik yang ketiga, pembeli sebagai nasabah, bank menjadi pihak pertama. Nah sekarang yang keempat, diskon pihak kedua halal. Diskon apapun berapapun nilainya dari pihak kedua halal. Sementara diskon dari pihak ketiga riba. Itu kesimpulannya. Bisa dipahami? Bisa. Warga MTR itu cerdas. Asik. Nah sekarang kredit card. Kalau ini sudah jelas lah di SMATR. Ini sudah ada core juga. Ya. Transaksi pinjaman, kartu elektronik, pelayanan jasa pembayaran, transaksi kredit atau utang, pinjam uang elektronik milik bank. Ini sama saja pinjaman bank. Nah, secara syar'i mutlak hukumnya haram. Kenapa? Karena satu, bank jadi pihak ketiga yang talangi pembayaran kepada pihak kedua. Namun pihak pertama kena cas. Begini, kredit card. Pihak pertama selalu nasabah posisinya, pihak kedua toko, pihak ketiga selalu bank. Ini kita bicara kredit card, ya. Ini gesek pakai kredit card ke toko ini. Utang. Yang membayar siapa? Ini. Tapi dengan akad utang. Ya, dengan akad utang. Perlu diketahui mesin EDC-nya toko ini setiap gesek itu hakikatnya kena 0, berapa persen begitu. Tetap kena biaya cas. Omong kosong katanya tidak ada iuran bulanan atau tahunan, tetap kena cas. Ini nasabah ini kena cas 0,2% kalau tidak salah besarnya. Setiap kali transaksi dari nilai transaksi dibebankan 0,2%. Kalau nggak 0,1 atau 0,2. Oh ya, walaupun kecil sekali, tapi tetap saja riba.
Ya. Karena kenapa? Utangan, transaksi utangan terus yang di situ mengambil manfaat. Nah, manfaatnya apa? Ada biaya cas. Jadi riba. Terus yang kedua, alasan yang kedua, toko sebagai pihak kedua terlibat sebagai saksi. Makanya kalau punya toko hati-hati, sudah hentikan data 3 menerima pembayaran dari customer atau nasabah yang pakai gesek CC. Kartu kredit. Karena sebagai saksi. Kalau debit boleh. Sekali lagi, bisa Pak Mustafa punya toko emas, di situ ada mesin EGC yang menerima pembayaran kredit card. Aduh, termasuk toko itu menjadi saksi riba. Yang ketiga, pembeli sebagai pihak pertama membayar cas, baik itu cas setiap kali transaksi, cas bulanan, apalagi ketika telat Bayar. melewati. Yang keempat, diskon pihak kedua tetap halal. Iya. Tapi bukan masalah diskonnya yang halal, pihak kedua jadi saksi. Kena keharamannya sebagai saksi. Ya, apapun diskon yang disediakan, oke lah halal, tapi sebagai saksinya ini. Kalau halal harus lewat haram dulu. Sama aja kan? Iya, ya akhirnya mending langsung tolak. Udah. Kalau mau makan bebek cemilannya Talak babi. 3. Untuk kredit kan talak 3 selesai. Kambing guling diolesi dengan minyak babi. Yang kelima, ya benar ya. Yang kelima, sekali lagi yang kelima yang terakhir ini ya dari kredit card, cas dan admin tahunan CC termasuk riba. Ya. Kalau yang pakai selain kredit card, pakai ATM, gesek Debit. Kan itu sudah. iya, tapi sekarang kena cas juga. Cas bulanan aja Pak. Itu biaya kartu bulanan. Jadi misalnya Karena utang tes jasa LPG, kan nggak apa-apa. misalnya harga jual barang kita misalnya 1 juta ya. Pada saat di transfer oleh banknya itu kurang dari 100 juta. Kurang dari 1 juta. Dengan cas juga. Nah, Boleh. itu tergantung casnya mau ditanggung oleh toko atau dibebankan Ya. konsumen. Walaupun ditanggung oleh nasabah atau customer, hukumnya tetap beban. Boleh. Ya, karena itu layanan jasa, jual beli layanan jasa. Jadi bukan utang. Uangnya dia sudah ada di bank. Jasa Bang. Bukan utang. Ya tarik. Jadi pihak bank pun memberlakukan kena cas pun tetap halal. Itu pendapatan yang halal dari bank. Iya. Karena jasa bank. Ya, jasa. Terima kasih juga ke Bang. Terima kasih juga jadi mudah kita. Terima kasih juga ke pengen jadi mudah. Baik, sekarang debit card yang akad rakyat, ya, yaitu transaksi deposit atau titipan, kartu elektronik layanan jasa pembayaran, transaksi tunai via elektronik milik pembeli. Secara syar'i sementara hukumnya juga. Ya. Dengan syarat ini, ya. Yang kedua, mirip-mirip dengan yang pertama. Nah, ini juga diskon pihak kedua, diskon yang berasal dari pihak kedua halal dan riba ketika diskon berasal dari pihak ketiga yaitu pihak bank. Nah, sekarang keumuman dalil hadis Nabi yang melarang mengambil kemanfaatan dari qard sabda Rasul untuk mengejar manfaat kedua riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan kemanfaatan maka kemanfaatan itu kurang ya kemanfaatan itu maka kemanfaatan itu termasuk riba. Ini kurang saya terjemahkan. Bukan yang nulis ini dimaafkan. Ini mahasiswa yang atau dua. Nah,
Hadis ini sahih. Sahih dari riwayat Imam Al-Haris Ibnu Abi Usama, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Yang sahih satu-satunya dari Imam Al-Haris Ibnu Abi Usama. Sementara Baihaqi bahkan sekalipun Ibnu Abi Syaibah ini hadisnya semuanya munqati'. Ada salah satu perawi itu gugur, munqati', terputus. Jadi sanadnya terputus, munqati'. Namun secara redaksi, sekali lagi, secara redaksi nas ini tidak bertentangan dengan nas-nas hadis-hadis yang sahih, yang semakna, sehingga hadis ini derajatnya dianggap sahih di